Jadi kebenaran itu tidak dicari dengan santai. Tapi di sini kita sudah mencarinya dengan mengejar. Jadi mengejar itu tidak menunggu. Mengejar itu harus berusaha untuk lebih cepat. Ini namanya mengejar. Dan kalau yang kita kejar itu lebih cepat, ya sia-sia juga kita. Jadi sebolehnya kita harus lebih cepat. Jadi artinya kekristenan kita untuk kebenaran dan untuk hidup benar sudah harus bersungguh-sungguh. Ibadah-ibadah di akhir zaman ini sudah harus dengan segala kesungguhan. Itu sebabnya, dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini pertama kali kita berdoa di tempat ini. Tanpa pertolongan Tuhan, maka semua tidak ada artinya. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh melihat kebenaran firman Tuhan, karena di dalam kebenaran firman Tuhan, di situ kita akan mengalami pembelaan daripada Tuhan. Bila kita di dalam kebenaran itu, walaupun kita mengalami banyak ujian, cobaan, tantangan, tapi seperti Yesus, dia tetap berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu-lah yang jadi. Kita berkata begitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga seperti Yesus, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu-lah yang jadi. Dia mengambil satu kesimpulan dalam hidupnya. Aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku. Itu juga lah yang harus kita gumuli terjadi dalam hidup kita. Kita akan lihat itu perkataan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke ya 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah bahwa kita boleh berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Penyerahan yang benar, kita harus cari firman Tuhan. Kita harus cari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah apa yang disebut kebenaran.
Mari kita mau baca juga Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita di tempat ini adalah bukan mencari sesuatu, tapi mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Itulah penyerahan yang sebenarnya. Dan kalau kita cari firman Tuhan, itu menjadikan kita tidak bersalah. Itu sebabnya Yesus sendiri pun dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jadi setiap apa yang Bapa berikan kepadanya, tugas, pekerjaan, cara hidup, bagaimanapun, dia siap dan dia pelaku di dalamnya. Jadi intinya kita juga di tempat ini harus selalu supaya kita mencari firman Tuhan. Mencari kebenaran. Firman Tuhan tadi kita dengar Yohanes 17 ayat 17 adalah kebenaran. Jadi kebenaran ataupun firman Tuhan itu adalah sama. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 17 ayat 17. Jadi sasaran kita di tempat ini tidak ada yang lain, adalah kita mencari firman. Yesaya 51 ayat yang pertama, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Jadi kebenaran itu tidak dicari dengan santai. Tapi di sini kita sudah mencarinya dengan mengejar. Jadi mengejar itu tidak menunggu. Mengejar itu harus berusaha untuk lebih cepat. Ini namanya mengejar. Dan kalau yang kita kejar itu lebih cepat, ya sia-sia juga kita. Jadi sebolehnya kita harus lebih cepat. Jadi artinya kekristenan kita untuk kebenaran dan untuk hidup benar sudah harus bersungguh-sungguh. Ibadah-ibadah di akhir zaman ini sudah harus dengan segala kesungguhan. Itu sebabnya dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Nah, ini satu. Dan di dalamnya lagi ada beberapa kita lihat. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Apa yang dimaksud dengan ini semua adalah Yesus Kristus yang sudah rela menebus kita. Yesus Kristus juga yang menjadi teladan bagi kita. Itu sebabnya dalam Filipi 2 ayat 5 itu,
hendaklah dalam kamu ada pikiran seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Jadi kita datangnya dari hidupnya Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya di dalam Filipi Rasul Paulus mengajar, atau kita baca dalam Efesus dulu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan selanjutnya. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, jadi tadi gunung batu yang daripadanya kita terpahat, itu menunjuk hidup Yesus yang menebus kita, hidup Yesus juga yang menjadi teladan bagi kita. Jadi Yesus Kristus yang menebus kita, itu artinya kita sudah dimerdekakan dari hidup lama. Seperti dalam Roma 12, supaya kita memiliki ibadah yang sudah mengalami penebusan. Jadi hidup lama itu sudah dirombak, ditinggal. Baru kita memberikan hidup kita, hidup yang baru yang sudah disucikan. Ini harus. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini dalam pemikiran, dalam mencari. Kalau dunia ini apa yang dicari orang? Wah, itu kalau Dr. Sung, seorang yang hebat, dia sekolah ke Amerika dari Tiongkok, dari negeri Cina. Dia dokter yang paling bagus di kedokteran di Amerika. Dia dapat sertifikat yang paling nomor 1. Tapi dia tenggelamkan di laut sewaktu dia akan pulang. Apa dia bilang? Saya lihat dunia ini kosong. Yesus Kristus saja yang tidak kosong. Jadi dia merasakan bagaimana penebusan, pembaruan dalam Yesus. Inilah kehidupan kita. Kita tidak boleh mengambil orang jadi contoh. Walaupun sebenarnya mereka sudah dituakan, dijadikan pemimpin. Tapi kalau mereka tidak mencontoh Kristus, maka itu dia menjadikan dia bukan pimpinan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sebabnya kalau dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang kalau kita perhatikan ini, Rasul Paulus berkata, tirulah aku, tapi seperti aku mengikut Kristus. Ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi ini yang sangat baik. Dia pengikut Kristus, dia berkata, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Jadi jangan sampai kosong. Kalau kita tidak melihat Kristus yang penebus kita,
yang daripadanya kita terpahat. Jadi dalam Filipi 2 itu ayat 5, kita memiliki perangai seperti Kristus. Itu adalah orang yang mencari kebenaran. Mari kita akan baca juga itu. Walaupun sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini artinya kita sudah terpahat dari Yesus. Terpahat dari Yesus itu mengambil rupa, mengambil teladan. Harus sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena dia harus menjadi manusia supaya menyelamatkan kita. Karena dia harus menjadi manusia yang bisa dipahat, yang daripadanya kita dipahat. Nah, jadi bukan dipahat secara ukir-ukiran, tapi kita ini supaya kita dibawa sampai kepada tabiat, perangai daripada Yesus. Hidup dalam kebenaran firman. Hidup dalam cara yang benar. Harus sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Yesaya 51 tadi saya ulang baca, dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Jadi di tempat ini kita harus benar-benar mengejar apa yang benar. Itulah makanya kita ada di tempat ini. Kalau bukan itu, apalah artinya? Tidak ada artinya. Ya. Tapi kalau semua kita nanti jadi orang benar, biar kita sudah capek, biar kita rugi materi, rugi duniawi, tapi kita sangat merasakan keindahan sukacita kalau kita semua menjadi orang yang benar. Itu sebabnya di sini kita adalah harus sampai mengejar apa yang benar. Buat apa kita kumpul-kumpul di sini? Buat apa kita cari tempat ini? Harus bersama kita mengejar apa yang benar. Karena apa? Di akhir zaman sekarang, orang yang benar bertambah benar. Jadi kalau kita tidak mengejar itu nggak bisa. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Jadi benar itu kita menerima Yesus. Tadi sudah saya terangkan. Karena pembenaran itu hanya dengan penerimaan atas Yesus. Kita bersyukur kita boleh menerima Yesus, itu awal pembenaran. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang
dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pembenaran di dalam Yesus itu Dia rela mati menebus kita. Tetapi sesudah itu bukan langsung titik. Nah, inilah yang sering banyak dalam kehidupan orang Kristen. Kalau sudah menerima Yesus, sudah cukup. Kadang yang mereka cari, ada berkat-berkat, ada cukup makan, ada minum, ada kesembuhan, ada pertolongan, titik. Itu salah. Setelah kita dibenarkan, kejar lagi kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan. Tadi kita sudah baca Yohanes 17 ayat 17. Diulang-ulang lagi. Jadi Yohanes 17, firman-Mu adalah kebenaran. Supaya kita semakin hidup terus dalam kebenaran. Dan untuk ini tidak boleh lagi berlambat-lambat. Harus ada ketekunan, harus ada kecepatan. Itu sebabnya kita ini setelah kita dengarkan firman Tuhan, jangan diam. Kita harus seperti korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Korban persembahan bangsa Israel harus yang berbelah kuku dan memamah biak. Nah itu. Jadi yang mengalami penyucian dan mengulang-ulang firman. Kita sekarang sudah lebih gampang untuk mengulang firman. Karena kita juga bersyukur sudah ada YouTube. Aku senang. Tapi yang lihat-lihat itu banyak yang belum melihat. Apalagi tunjukkanlah di situ bahwa sudah melihat, ada komen. Aku nggak senang ini atau apa, atau aku keberkatan. Lah, rupanya semakin didengar semakin banyak juga yang kita dapat. Itu. Jadi tunjukkan, memamah biak. Kalau aku suruh lihat YouTube kita, jangan lebih banyak YouTube-nya orang. Itu bukan asal-asal saya ngomong. Itu adalah yang bisa dikorbankan, berkenan kepada Tuhan. Seperti lembu. Kenapa dia menjadi korban persembahan? Domba. Itu kalau sudah siang itu makan, malam itu dikunyah itu terus, dikunyah. Jadi sehebat apapun orang, tapi kalau tidak melakukan itu, dia bukan binatang persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah itu. Jadi lihat YouTube kita. Hanya ada beberapa orang yang kulihat ada sudah komen-komen di situ. Kalau yang lain nggak ada sama sekali, nggak digubris itu. Lebih baik dia macam-macam di situ, main atau apa, nah, atau hanya dipakai untuk ngobrol sama orang atau apa. Sebenarnya kalau kita sudah ada begitu, ada paketan, memang biarlah lihat itu YouTube kita. Jadi kita harus kepada firman itu harus lebih cepat. Karena itu yang menjadikan kita benar semakin benar. Jadi makanya kita senang Instagram ada, Voice Haleluya ada, siaran langsung
ada YouTube, ada. Nah, kalau di YouTube bisa kasih komen, bisa kasih pendapat. Nah, itu bisa lebih bagus. Dan untuk kita bisa lebih menyebar sampai kemana-mana lagi. Nah, ini. Jadi, kalau kita punya Facebook, masakan kue ada di situ. Tapi kalau YouTube kita nggak di-share di situ, nggak pernah. Jadi lebih kuat dia nge-share kue daripada nge-share YouTube kita. Nah, di situ lebih berharga bikin upload yang lain-lain daripada YouTube kita. Jadi itu adalah untuk arti memamah biak. Di dalam kitab Imamat di situ binatang yang dipersembahkan. Tapi kita tidak akan sempat ke situ dulu. Jadi kita kepada kebenaran atau firman Tuhan mengejar dan memberitakan. Kenapa demikian? Karena nanti kita masuk sebelum ke Yerusalem baru, masuk dulu di kerajaan 1000 tahun. Saya senang sekali memperhatikan itu. Rupanya dalam kerajaan 1000 tahun itu sudah permulaan hanya orang-orang benar. Ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Jadi orang benar itu pertama dibenarkan oleh darah Yesus, kedua hidup dalam firman Tuhan. Itu. Jadi pembenaran dari Yesus yang daripadanya kita diukir menjadi orang benar itu melakukan firman. Dan firman itu dalam penggembalaan bisa diulang-ulang dan bisa kita mengulang-ulang dalam kerinduan kita, karena sekarang sudah banyak sarana untuk mengulang, baik juga dari Facebook, baik dari YouTube kita. Nah, itu maksud supaya penduduk semua orang-orang benar. Di dunia ini hanya di kerajaan 1000 tahun yang semuanya orang benar. Karena apa? Untuk masuk kepada kerajaan 1000 tahun itu, kalau orang yang tidak benar tidak bangkit. Nanti dia bangkit untuk bersama dengan iblis, menyatu menjadi tentara iblis, menyerang Yesus bersama dengan orang-orang kudus. Itu nanti akan terjadi. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu, disitulah benar-benar semua orang benar. Itu bagaikan kembalinya Firdaus yang hilang karena dosa. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah Firdaus yang kita dapat, ada pemeliharaan Tuhan dan tidak ada lagi dosa. Kalau kita masih hidup sampai Tuhan akan membawa kita ke kerajaan 1000 tahun, itu kita semua diubah menjadi tubuh-tubuh rohani. Tidak ada lagi tubuh jasmani. Sudah menjadi ya tubuh rohani. Kalau yang mati hanya orang-orang yang benar, yang ditebus oleh darah Yesus. Itu bangkit.
dan semua masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Hanya itu yang disebut tempat orang benar. Semua orang benar. Atau mau kita baca dulu bersama-sama. Yesaya 60 ayat 21. 1, 2, 3. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai campukan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan. Jadi kalau kita sampai di situ itu kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Bahkan kita di situ akan lebih tinggi dari malaikat. Di situ sudah mulai nyata. Dan kita juga lebih berhikmat dari malaikat. Makanya kejar kebenaran. Dalam 1 Korintus pasal yang kalau kita akan baca dulu bahwa orang benar itu akan menghakimi malaikat. Itu mulai dalam kerajaan 1000 tahun itulah. Itu mulai terjadi. Jadi sekarang kita masih terlalu jauh dari kebenaran itu. Tapi nanti kita akan menghakimi malaikat. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 2. Aku tidak atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? 1. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau kita tidak mengejar benar-benar kebenaran itu, jangan-jangan nanti pengadilan yang nggak benar. Kalau kita belum memiliki kebenaran itu dan hidup benar, makanya sekarang kesempatan mengejar. Di manakah hikmat itu? Di manakah kebenaran? Ya kita harus suka firman. Hikmat menghakimi dunia karena kita hidup dalam firman. Kita dulu. Nah itu namanya mengejar kebenaran. Jadi tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kalau belum hidup benar, belum ditebus darah Tuhan, belum mau mengejar kebenaran, apapun kadang ngomong, sembarang ngomong, nggak tahu dia itu benar apa enggak. Nah, dia sendiri ngomong nggak mengerti kebenaran. Makanya orang yang sempurna itu juga dimulai dari perkataan yang baik. Yakobus pasal yang ke-3. Nah ini kita mau lihat juga ini. Jadi kita mengarah kepada menghakimi manusia dan juga menghakimi malaikat. Mulai ayat 1. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Itu artinya sok mengajari. Padahal dia belum mau mengejar. Jadi firman Tuhan masih terlalu picik dalam dia. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi bagaimana supaya jangan salah? Firman kita ucapkan dan kesaksian atas firman. Kalau ngajari bukan karena menyampaikan firman,
Nah, itu dia nanti dihakimi. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kita ini belajarlah hanya mempercakapkan firman. Amin, saudaraku. Ini kita. Dan kita mempercakapkan firman dan kesaksian kita atas firman. Lain itu nanti bisa salah. Jadi kita yang dihakimi nanti. Jadi jangan banyak memperkatakan dunia ini. Jangan banyak memperkatakan itu. Kita harus semakin memperkatakan firman dan menyaksikan kehidupan karena firman Tuhan. Biar ini pembicaraan kita. Apalagi ngurusin kesalahan orang. Mempercakapkan kesalahan orang. Jangan lagi. Tidak ada artinya. Salah-salah dikit kita dihakimi nanti. Bukannya kita yang menghakimi. Dan kalau kita berbicara banyak yang bukan firman, nanti kita masuk di dalam penghakiman. Tapi kalau kita berbicara firman, tidak ada yang dihakimi dalam hidup kita. Makanya, mengejar kebenaran, hidup dalam firman, dan bersaksi kesaksian firman. Orang yang tidak salah dalam perkataan, itu hanya dia berbicara firman. Itu baru tidak salah. Dan kesempurnaan seseorang itu dilihat juga dari perkataan. Ini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun sangat amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi disinilah juga ada pepatah orang, burung dikenal dari suaranya. Maka kalau gak, wah burung gagak gitu kan. Ya banyaklah itu dari suaranya dikenal orang dia. Binatang juga dikenal juga dari suaranya gitu. Jadi manusia yang benar juga terlihat juga dari cara ngomongnya. Orang sombong terlihat dari cara omongnya. Orang rendah hati terlihat dari cara omongnya. Orang yang sempurna ya terlihat dari omongnya. Bagaimana itu orang yang sempurna? Banyak hanya berkata-kata firman Tuhan. Nah inilah. Jadi mengejar kebenaran, berusaha mendengar firman, dan hidup dalam firman. Nanti di kerajaan 1000 tahun, semuanya orang benar. Dan kalau kita kaya dalam kebenaran firman, kita bisa menghakimi sesama manusia. Itu tempatnya di situ. Kalau sekarang nggak perlu.
Belum waktunya. Selalu iblis bisa masuk, mendongkel kehidupan kita. Tapi kalau nanti sudah kerajaan 1000 tahun, orang kan nggak bisa membantah-bantah kebenaran lagi. Nggak bisa. Kalau sekarang masih bisa berbantah-bantah. Dalam kerajaan 1000 tahun, kalau kita sudah limpah dalam firman dan hidup kita hidup dalam firman, malaikat itu biar kelihatan sekarang itu orang merasa hebat, benar, dianggap malaikat itu kudus. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun kita akan menghakimi itu semuanya. Itu sebabnya mari hidup dalam firman. Kita kejar firman. Dan Yesus sudah menjadi batu penjuru bagi kita. Yang daripadanya kita diukir. Itu ditebus oleh darah Yesus. Dan mata kita menuju kepadanya. Supaya kita mengambil cara hidup dan teladan Yesus Kristus. Mari kita mau menyanyi, mataku tertuju padamu.